Wong kang iman nyambungo karo nabi iki nyambungo. Nek kowe gak sambung pedhot jenenge. Utek nek gak sambung karo ati pedhot. Yaumidin, din itu adalah kehidupan di dalam sistem. Nek din itu adalah satu kehidupan itu sendiri tanpa ada sistem. Kemudian adin, sering saya sampaikan ada tasdid, bla 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 begitu jadi pada panjang lebar. Sehingga apa yang disebut dengan seseorang itu berada di kehidupan sehari-harinya berada di dalam sistem adin, di dalam sistem kehidupan yang terarah, terbimbing, tahu tujuan, tahu Tuhan. Tidak melalui tafsir kira-kira prasangka-prasangka. Itu seperti apa? Kan gitu. Lantamliku nafsun li nafsin, yakni mereka yang dikatakan bahwa tidak berada di dalam mereka yang dikatakan di dalam yaumidin wa ma'atrokama yaumidin, kehidupan seharinya itu di dalam kehidupan beragama, dalam pengertian sistem kehidupan, menjadi apapun, sebagai siapapun, dimanapun, kondisi apapun, sehat atau sakit, kondisi dari manapun, asal dari manapun, itu adalah wa ma'atrokama yaumidin, sungguh-sungguh dilakukan, tumemen dilakukan, berjihad dilakukan, dengan sabar, dengan tawakal, dengan istiqomah, dengan sungguh-sungguh. Tapi bagaimana supaya tetap dikatakan wa ma'atrokama yaumidin, kehidupanmu itu adalah kehidupan yang sehari-harinya adalah di dalam sistem agama, di dalam sistem kehidupan itu. Yakni saat kowe di dunya lantamliku nafsun, tidak ditunggangi nafsu untuk nafsu, dunya untuk dunya, nafsu li nafsin syai'a sedikit pun. Padahal faktanya harus sungguh-sungguh. Jawaban di ayat selanjutnya, wal amru yauma idzillah, hanya jika kamu menemui yang memerintah, ini yang saya katakan tadi, sambung menjalankan hanya karena perintah. Upamane contoh we tahlilan, memintakan ampunan ke nenek moyang, memintakan ampunan ke nenek luhur, ke leluhur, bahkan memintakan ampunan para wali, upamane ngeholi para wali, ngeholi leluhur, yang jelas-jelas mereka secara kederajatan sudah pasti kembali kepada Allah. Terus gue memintakan ampun kepada Allah. Kelasku mungkin kelas opo? Apakah gue ki luwih sekti, luwih bersih, luwih suci dari wong pomone gue ngeholi nalili pomone Raden Said, Sunan Ampel, we tahlilan, ya Allah ampuni derajatmu, apa kowe wis dijamin nek kowe iki luwih resik timbangane Sunan Ampel. Ngono lho, paham? Kan gak masuk akal. Cuman di dalam Al-Qur'an Allah telah menjawabnya. Wal amru yauma adil, maka kamu saat mengerjakan sesuatu karena di dalam perintah, hanya karena menjalankan perintah. Wal amr, urusan-urusanmu itu karena berada di dalam perintah, duduk karepmu dewi, duduk nafsumu dewi, karena perintah Allah. Mergo kowe ora petuk dewi, maka perintahnya Nabi Muhammad, kan begitu. Makanya kamu saat menjalankan itu bukan karena aku rumong susu sih, aku mung sak dermo, upama nek ana protes, upama lo ya sing ditahlili awake dhewe, upama gitu, tuh putu pangkatmu ya apa, salate dot nyeng, eling karo orane akeh, orane ndongakne aku selamat bathukmu kuwi apa, kan gitu. Terus awak dhewe jawab, nggih kula namung nyuwun kaapunten panjenengan niku namung sak amargi didhawuhi guru kula didhawuhi Nabi Muhammad, kan gitu.
Oh, ngono. Gampangane kan ngono. Enek cah cilik, cah SD nyangoni bapake sakyoto, mesti bapake kan mlilik. Kowe ramen sangumu kok oke men kok nyangoni bapak, kan gitu kan? Mboten kok niki kula wonten sing ngengken. Sapa sing ngengken? Pak Lurah. Oh, kan gitu. Enak sandarane, mergo diperintah. Maka kan bid'ah itu kan segala sesuatunya kan di dalam perintah. Tapi yang perlu diingat, perintah itu muqatab. Perintah itu muqatab. Fa aina tadhhabun? Kemana hidupmu? Janjane iki kemana sih? Kowe duwe cita-cita kan setelah selesai sekolah pengen dadi apa? Pengen dadi apa? Apa pengusaha? Tapi sak menikahe kan saya yakin kan nggak ingin yang jadi pencopet, pencuri kan nggak enek kan? Nggak ada kan? Kan ingin jadi lurah, ingin jadi camat, ingin jadi pengusaha, kan gitu. Bener kan? Malah mungkin nggak sedikit ya pengen jadi presiden. Iya. Cilik kan. Fa'aina tadhhabun. Kehidupan itu kan yang penting kowe lak iso mangan sih kan. Iso menjalani kehidupan dengan baik gitu ya. Ya, fa'aina tadhhabun. Kemana hidupmu itu nantinya? Piye nasibmu ke depannya? Gimana? In huwa ila dzikra lil alamin. Jawabannya langsung di surat Takwir ini, jawabannya langsung. Kemana hidupmu? Kalau kamu ingin tahu tujuan hidupmu, kamu ingin tahu kenapa sih kamu hidup, kalau kamu ingin tahu kemana kamu hidup, bagaimana kita harus menjalani kehidupan ini, alamat tujuan hidup setelah mati itu seperti apa? In huwa, dengan sebenarnya sungguh dia tidak lain adalah itulah zikir. Kehadiran maksudnya zikir itu adanya kehadiran di dalam hati lil alamin, dalam kehidupan ini. Tapi dikhususkan khususiyah liman sya'a minkum, diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar berada di dalam siratal mustaqim. Makanya wa ma arsalna min qablik ila rijalan nuhi ilaihim fas'alu ala dzikr in kuntum la ta'lamun. Kehidupan ini kok supaya kamu itu memiliki rambu-rambu, memiliki pedoman, memiliki pegangan, tahu arah dan tujuan dengan jelas, tidak dengan raba-raba, dengan kira-kira, harus tahu kepastiannya, harus tahu dengan jelas pedoman saya ini. Mohon maaf, pangapunten. Huwa itu fi'il, huwa itu domir. Domir itu kata ganti orang ketiga tunggal. Huwa itu barang hidup, bukan barang mati. Sehingga in huwa itu ya dia. In huwa, dia. Dengan kata lain bebasnya begini. Kalau kamu ingin tahu tujuan hidupmu, supaya kamu itu mengetahui arah hidupmu, kamu mengetahui pedoman kehidupanmu, supaya kamu itu terarah hidupmu, itu adalah huwa. Kenali dia. Dia yang punya nama Allah, yang ada di dalam hati, tempatkan di dalam hatimu, jadikan sebagai tempat tujuanmu, jadikan sebagai tempat kembalimu, jadikan tempat memohonmu. Dia yang saat dilesankan Allah, itulah tidak lain adalah zikir lil alamin. Sebuah ingatan keberadaan dia akan mencakup wawasan dan pengetahuan-pengetahuan yang ada, menginduk pada inti ilmu. Itulah ulul albab. Kan gitu. Liman syamingkum, bagi mereka ini. Kemudian di dalam, kalau nggak salah di An-Nahl tersebutkan bahwa
Wa ma arsalna min qablika. Karena Allah tidak mengutus seseorang laki-laki sebelum kamu dalam pengertian muqatab. Kalau kamu tidak tahu bagaimana zikir, kalau kamu tidak tahu tujuan hidupmu, kalau kamu tidak mengetahui dengan pasti alamat kembalimu, kalau kamu tidak tahu tentang akhiratmu, maka nuhi ilaihim, carilah seseorang yang dapat menginisiasi. Nuhi itu inisiasi, metode tunjuk bisian perihal keberadaan dia, seperti pada saat Dewa Ruci di pewayangan itu membisii Werkudara melalui telinga yang kiri, walaupun di dalam wayang dikatakan bahwa Werkudara mlebu kupinge Dewa Ruci melalui kuping sing kiwa, kan begitu, sehingga Ponco Moyo, sehingga Banyu Priwotosari itu mengisi dirinya menjadi kehidupannya, sehingga menjadi jelas setiap warna itu menjadi gamblang, menjadi jelas 5 warna itu menjadi jelas, tujuan hidupnya menjadi jelas dan gamblang, dia sebagai hamba menjadi jelas dan gamblang setelah diinisiasi di Quran. Fas'alu, jika kamu tidak tahu tujuan hidupmu, karena tidak tahu huwa, dia yang punya nama Allah, tidak tahu tempat bergantungmu, sehingga hatimu goncang, maka fas'alu, carilah dan tanyalah seseorang yang makom, yang bertempat tinggal, yang berada di dalam zikir, yang tahu persis tentang zikir. Zikir itu ingatan hati. Zikir itu ilmu yang menjadikan hati ada kehadiran Tuhan yang punya nama Allah. Bahwa ayat, sungguh bahwa dia itu ayat yang nyata. Fi suduradi utul ilma. Bahwa bal itu duduk bal-balan. Bal itu kepastian, sungguh nyata, fakta. Bahwa bal nyata, di dalam rasa itu nyoto. Ayat itulah ayat yang nyoto di dalam dada, dibaca di semua aktivitasnya, dibaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhan, bacalah dengan di dalam dirimu ada kehadiran Tuhan. Fi suduradi, di dalam dadamu, utul ilma, adanya sebuah ilmu yang telah ditanamkan di dalam dada. Dan jangan wama yajhadu, dan jangan mengingkari keberadaan huwa. Itu adalah dia al-ghaibullah, dia yang punya nama Allah. Makanya tersebut juga kan, wallah, dia Allah, la ilaha illa huwa. Sing diarani dia Allah itu sapa to? La ilaha illa huwa. Dia. Kenali dia. Bicaranya mengenali dia. Alimul ghaibi. Ilmu yang membuka hakikat sesuatu, alimul ghaibi. Ilmu yang membuka sesuatu tentang gaibnya diri Tuhan. Wasyahadati, yang menjadikan kamu, menjadikan kita bersaksi secara fakta rasa hati. Oh, ini toh yang saat Allah tersebut lesan, yang punya nama itu ini toh. Qul huwa alladziina amanu huda wa syifa. Saat dia itu telah dikenali, sungguh semua kehidupan itu adalah obat bagi mereka yang mengenal dia, obat hati dari gejolak, dari kebingungan, dari judek, dari geblek, kan gitu. Kan gitu. Itulah sehingga hati nuraninya berfungsi. Itulah Garuda Pancasila. Nengok ke kanan karena diinisiasi, telinga kirinya kemudian dengan inisiasi, maka hati nuraninya bintang berfungsi, kan begitu.
Nek dijabarke kan Garuda Pancasila kan gitu. Nek hati nurani nggak berfungsi, maja'alallah li rajuli min qalbaini fi jawfihi ya. Allah tidak menciptakan di dalam diri seseorang itu ada rongga hati, dan Allah tidak menjadikan dua hati berfungsi dalam satu rongga dadanya. Di dalam dada itu ada dua hati, hati sanubari dan hati nurani. Yang harusnya berfungsi hati nurani. Sanubari itu zulmaniun, syuk, merusak, angah-angah, serakah, merasa diri lebih hebat, lebih baik, melecehkan, menjatuhkan, seneng, rebut kekuasaan. Itu ada hati sanubari. Sedang hati nurani, nur aini, hati untuk melihat Tuhan, keberadaan Tuhan. Sehingga kalau orang dikatakan bertorekoh, itu hati nurani melihat Tuhan. Yang dituju Tuhan, di semua aktivitasnya kepada Tuhan. Fadriba bainahum bisulilan babun batinu. Setiap diri manusia itu pasti dipastikan ada pintu. Ini tutupan, ini tutupan. Fadriba bainahum bisulilan babun batinu. Setiap kehidupan manusia, setiap diri manusia itu memiliki dodo. Punya dodo, di dalam dada itu ada pintu. Saat manusia meninggal dunia, pintu ini yang menjadi batas antara dirinya dengan kehidupan akhirat. Jika keluar batinu babun batinuhu fihi rohmah, jika masuk, mohon maaf, di ayatnya ternyata awalnya masuk babun batinu, ada pintu di dalam batin, fihi, jika masuk ke dalam rahmat. Santriwan, santriwati, jamaah semuanya, tolong ini difahami secara utuh. Tidak hanya mati, sekarang pun babun batinuhu fi rahmah. Jika di dalam dada ini ada keberadaan Tuhan, babun itu adalah pintu kamu di semua aktivitasnya, babun batinu masuk, maka itu kita berada di dalam rahmat. Nek meninggal dunia, masuk kembali kepada Tuhan, nyatake pulang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kan innalillahi, sungguh semua aktivitasmu itu adalah ditujukan innalillah untuk Allah, innalillah wa inna ilahi, dan sungguh bahwa itu yang akan ilahi kembali kepada Tuhan. Ilahi itu maknanya kembali kepada Tuhan, maknanya juga begini, begitu di dunia ning mergo atini ada kehadiran Tuhan, sehingga sebenarnya sudah di akhirat. Nek wes fungsi jasad nggak kena tinggu bleng gitu saja. Dan nek meninggal itu nek gak selamat ya abadi abadan, nek selamat kembali kepada Tuhan ya abadi abadan. Wadurihu, nek rowe cepot keluar azab demi Allah. Nek wes cepot, makanya orang meninggal dunia itu nggak pakai sakratul maut. Bagi yang selamat nggak pakai sakratul maut. Walau taro iridolimu fi humaratil maut. Jadi sakratul maut itu diperuntukkan mereka yang tidak mengetahui pintu kembali, pintu pulang. Walau taro terperanjat kaget jumlah, tidak mengira kaget jundil, terbelalak. Walau taro iridolimuna, saat mereka meninggal dunia, ternyata fi gurmatul maut, mengalami sakratul maut. Wal malaikatu basitu aidihim, rawe cepot keluar karena diusir malaikat, cepot
cepot rohmu, cepot keluarkan rohmu. Akhriju anfusakum, keluarkan jiwamu, keluar. Miris nek wis gitu. Ternyata Quran menyebut meninggal itu, pulang itu masuk ke dalam dada. Wong ceritane enek ta wong mulih iki terus metu kok ngomah. Wong mulih kok metu. Wae arep ndi mulih. Lah omahmu ndi? Ya kene. Terus wae arep ndi mulih. Kok malah metu? Kuwi jenenge minggat atau terusir kan gitu. Nek bar dolan mulih ya mlebu. Di endi wae sing jenenge mulih, sing jenenge entuk pengayoman, sing jenenge dilindungi iki mlebu kan gitu kan. Di endi ae. Di roh nek cepot gentayangan kan gitu. Di nggone sabak sekat siji kan juga begitu, walau taro irifazi'u fala fata wa agudu memang kaning qorib. Mereka yang ruhnya cepot terperanjat kaget belalak jumblak fazi'u fala fauta, tidak mengira sama sekali ternyata ruh cepot mengalami sakratul maut. Wa ukhidhu ditempatkan pada tempat yang disiapkan bagi mereka yang tidak kembali itu dekat dengan mereka. Kenapa? Saat itu mereka berteriak, wa qalu amanna bih. Ya Allah, Tuhan, saya dulu itu iman ya Allah. Wa ana lah mutanawusu memang kaning bait. Bagaimana kamu akan mengatakan iman sedang kamu mengira-ngira imanmu itu dari tempat yang jauh? Waqad kafara bih min qabl wa yakdzifuna bil ghaib, karena kamu tidak mengenali keberadaan diri Tuhan yang al-ghaib, memang kaning bait, sehingga kamu mengira Tuhan itu jauh di atas sana. Ini nambah pikukuh aja bagi kita. Fakta kehidupan seperti itu. Percaya, faktanya begitu. Ruh cepot itu gentayangan. Sehingga pertanyaan kubur ya saat ini, iso jawaban ya saat ini. Mergo kuburmu ya jasadmu diwi-diwi. Man ismuka, maka kenali jati dirimu. Nek kowe mengenal jati dirimu ya fitrahmu diri mengenal Tuhan. Kan begitu. Man robbuka, maka mengenal Tuhanmu. Man nabiyuka, mengenal hakikat Nabi Muhammad sebagai Nur Muhammad. Saya kira begitu ini untuk satu pendalaman semoga dalam ridha Allah, dalam angkur, dalam ampunannya, dalam syafaatnya Rasulullah SAW mendapatkan beri-beri pangestu guru wangsito. Ayo kita membangun bebarengan, kebersamaan, kekeluargaan. Kita berproses, teman-teman semuanya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jalani semua aktivitas yang kita lakukan, kita jalani Iqra bismi rabb. Iqra, bacalah dengan Tuhan. Mohon maaf, kalimat Rabb itu sebuah sistem mendidik kamu, mendidik pikiran kita, mendidik perilaku kita. Itu makna Rabb itu adalah tarbiyah, mendidik di dalam sistem Tuhan, di dalam sistem ilahiyah, di dalam sistem rububiyah, di dalam sistem kebenaran. Pada saat mengatakan Rabb, itu sistemnya harus jelas, kalimat Rabb. Jadi sistem apapun aktivitas yang kamu lakukan menuju kepada Tuhan dengan sistem-sistem Tuhan.
bohong kowe sekolah upamane begitu, kemudian kowe nggawe perselisihan, musuhi kancamu, musuhi ustadzmu, musuhi orang lain, itu namanya, tapi nek ditakoki menuju kepada Tuhan, itu bohong namanya. Makanya Iqra bismi Rabb, bacalah segala sesuatunya dalam suatu kesadaran dengan nama Rabb, dengan sistem Tuhanmu. Iqra bismi Rabb, kholak itu makna penciptaan, proses. Kowe iki dadi ora iso menjadi bisa, kowe iki dadi sadurunge rapatek dadi menungso, kemudian dadi menungso. Jadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insan, tidak menggunakan khalaqon nas, tapi menggunakan khalaqal insan, yang memproses dengan tafsir menciptakan gitu ya, yang memproses kita untuk menjadi insan, untuk menjadi manusia dalam menjalani kehidupan sosial, memberdayakan diri, potensimu itu khalaqal insan min alaq. Alaq itu makna alaq itu saling ketergantungan, saling bersinggungan, saling mendorong, saling mendukung, saling terwujudnya perilaku-perilaku yang baik. Mohon maaf, nek kowe maca tafsir Iqra bismi rabbikal khalaqal insan min alaq, itu tafsirannya kamu segumpal darah. Tapi kalau kamu melihat semua kamus, alaqun itu maknanya bergantung. Jadi seperti pohon gantung, supaya kamu bisa hidup, maka kamu ngambil dari gantungan ini untuk kamu makan. Itu berarti gandul, gantung. Jadi kalau hidupnya kelelawar itu menggantung, maka disebut sebagai makhluk alakun, kan begitu. Makhluk yang menggantung. Pada saat dikatakan alakun. Untuk khalaqal insan menjadi manusia harus saling kebergantungan, saling menunjang, saling memberi, saling, maka akan menjadi al-insan. Hanya jika Iqra wa rabbukal akram, maka bacalah Iqra wa rabbuka, bacalah di dalam sebuah sistem kebenaran, perilaku kebenaran, ya. Rabbukal akram, dengan perilaku-perilaku yang mulia. Akram itu, karim itu perilaku yang agung, perilaku yang luhur, perilaku yang nyenengke, perilaku sing support. Oh, bocah kae ikhlas, bocah kae iso ngajari ikhlas gitu. Perilaku yang akram. Sistem itu. Ya. Tintanya Nur Muhammad, penanya meripatmu, kupingmu, utekmu, lembarannya bumi dan kehidupan ini, bacalah. Di ayat selanjutnya kan anra ustagna, kan begitu kan, yang ke-6 itu 8. Jangan pernah menjadi orang yang fanatik, kultus beku, merasa cukup. Kamu akan tertutup, tidak akan berkembang sama sekali, kan begitu. Sekali lagi, itulah sebuah makna Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Mungkin besok saat khotbah kan juga sendiri mungkin kan juga bisa kita sampaikan. Semoga dalam ridha Allah, dalam maghfirah, sekali lagi aja bangun bebarengan kebersamaan, kehidupan yang lahir sebagai tatanan syariat, tidak memandang unsur-unsur apapun, elemen apapun, agama apapun. Anda bersinggungan dengan orang lain sebaik-baiknya, peduli membantu orang lain sebaik-baiknya, itu adalah perilaku tatanan syariat yang diwasiatkan para nabi, para rasul. Apalagi itu adalah saudara sendiri, sesama Islam, kemudian sama-sama di Pomosda. Bentuklah perilaku-perilaku kebaikan ini, bentuklah perilaku-perilaku saling support ini. Menjadilah manusia-manusia yang sadar sebagai hamba fakir. Kita bangun kebersamaan, kekeluargaan,
saling membantu, saling menolong, ilik kinilian, musyawarohan, semoga mendapatkan berkah pangestu Guru Wasita demi sebuah keselamatan lahir dan batin dunia akhirat. Wabil haq wallahumma fiqil aqwami thariq ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.